teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Sekarang kita mau bahas komentar-komentar dari video-video tentang pengaduan gua, teman-teman ya. Karena kan kita pengen ini terbuka untuk umum, kalau perlu diviralkan teman-teman ya, supaya kalau perlu sampai ke Ibu Sri Mulyani, kalau perlu sampai ke Bapak Presiden Jokowi gitu, bahwa ada warga negara yang sedang pengaduan tetapi masih terhambat nih sampai sekarang masih nggak jelas bagaimana keadilannya gitu ya. Jangan sampai untuk artis kok sekali cuitan langsung digubris, langsung dapat permohonan maaf dari staf khusus Menteri Keuangan gitu. Nah, kita ini rakyat rakyat kecil bagaimana nih? Masyarakat kecil kalau ada pengaduan bagaimana nih ya? Nah, kita lihat video gua, ini yang video 2 terakhir lah ya, 2 video terakhir yang pengaduan pajak 03. Jadi gua bikin berseri teman-teman ya. Nah, kita berharap bahwa Komwasjak oke, ini adalah videonya dan kita lihat bagaimana komentar orang-orang nih teman-teman ya. Nah, ada orang komentar nih, Bapak user, "Selamat Pak, semangat Pak, semoga ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dapat terwakilkan." Oke, terima kasih Pak. Itu yang ditunggu publik masyarakat ya. Masyarakat tuntut keterbukaan dan akuntabel. Setuju ya teman-teman? Jadi kita sebagai masyarakat pengen banget nih, jangan dong yang berhubungan dengan rakyat itu disembunyikan, jangan dong yang berhubungan dengan rakyat itu diselesaikan diam-diam, jangan dong, kita selesaikan secara terbuka apa adanya saja ya. Bapak Musada, semangat Pak Awan, jika argumennya kuat akan ditindaklanjuti ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, terima kasih Pak Musada. Jangan sampai argumennya kuat atau nggak kuat tetap nggak ditindaklanjuti ya. Bapak The Supers, maju terus Pak Awan, sudah benar apa yang dijelaskan, argumen ya, Pak Awan is the best, maju terus. Oke, terima kasih Pak. Mau berubah harus undang-undang dasarnya yang diubah dulu, perampasan aset koruptor. Wah, oke, bagaimana undang-undang RUU-nya tuh, RUU perampasan aset sampai sekarang masih belum jelas. Bapak Sutikno, kalau seperti itu berarti Komwasjak ada cenderung pro oknum DJP, bukan ke masyarakat wajib pajak sesuai visi misi kali. Iya, teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu keseriusan dan bagaimana komitmen dari Komwasjak untuk berpihak kepada DJP gitu, teman-teman. Kepada wajib pajak ya, teman-teman. Bapak Paraga, Pak, katanya kalau nggak ada pelicin, setiap pengaduan akan melempem. Tapi kejadiannya di negeri Konoha sih, Pak. Untungnya bukan di Indonesia. Ya, terima kasih ya Bapak Paraga. Beruntung sekali ya, yang namanya uang-uang pelicin itu hanya ada di negara Konoha ya, atau negara Wakanda ya. Tidak ada di negara Indonesia. Kita beruntung sekali. Bapak Paraga, jangan sampai masuk angin. Ya, jangan sampai masuk angin ya. Bapak Budiman, Kemenkeu cuma lip service doang bikin Komwasjak untuk berpihak ke wajib pajak. Buktinya aja, masa cuma RAT aja yang diproses? Yakin masih banyak oknum-oknum yang dilindungi? Memang benar kalau no viral no justice ya. Ya, gua jarang bahkan tidak pernah mengomentari kasusnya Pak RAT ya. Menurut gua inti kasusnya dia itu hanyalah kasus yang unik saja teman-teman ya. Bapak Dato, viral itu suatu keharusan. Contoh, karena diviralkan Denny Indrayana tentang pemilu tertutup, akhirnya MK putus terbuka. Seandainya enggak viral, pasti diputus tertutup. Apalagi yang mau tertutup adalah tapi karena viral MK, cari aman toh dekat-dekat nanti masih bisa diajukan lagi, kan suka-suka rezim. Oke, saya tidak ikut politik ya teman-teman, kita tidak ikut politik. Nah, Bapak Sujono, terlihat memang semua upaya hanya etok supaya kelihatan serius. Kemenkeu dan pajak tidak serius amat untuk memperbaiki aparatnya, hanya pencitraan saja. Ya teman-teman ya, sejauh ini memang agak seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf Bapak Jokowi, Ibu Sri Mulyani yang terhormat, sejauh ini lingkungan DJP masih seperti itu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Dan gue juga sudah buktikan ya, gue sudah berhari-hari bikin konten dan sudah berhari-hari gue sampaikan pengaduan gue, sampai hari ini belum ada hasilnya ya, dan kita masih menunggu, dan gue berkomitmen akan terbuka untuk umum sampai ini kasus selesai. Bapak Daniel, sisi ke Ibu Sri Mulyani Pak, ya gimana caranya kok sisinya, saya nggak punya emailnya ya teman-teman. Oke. Terus ada video lagi nih, ada video berikutnya yang 04 yang kemarin juga gue bikin. Nah, ada 3 orang yang komentar. Bapak Liman, memang masih banyak oknum AR cari kesempatan untuk kepentingan pribadi dengan cara menakut-nakuti WP ya. Jadi
Memang ini fakta teman-teman ya, fakta di masyarakat. Ini bukan teman saya ya, bukan teman saya yang komentar ini dan saya tidak kenal orangnya. Memang masyarakat masih punya persepsi yang sangat buruk terhadap petugas pajak ya teman-teman. Reformasi pajak itu hanyalah kalimat saja sampai sekarang, bagaimana hasilnya kita nggak tahu. Hasilnya itu terlihat jelas dengan, uangnya masuk ya, penerimaan pajak tinggi ya, penerimaan pajak bahkan setiap tahun tinggi-tinggi terus, naik terus, tetapi perilaku di lapangannya itu nggak berubah. Bukan nggak berubah, masih buruk ya maksud gua. Masih buruk perilaku beberapa oknum gitu maksud gua. Nggak semua ya, masih sangat sedikit lah ya. Eee, beberapa oknum tuh masih perilaku buruk dan ketika diadukan, nggak ada hasil. Nah ini yang makin memperburuk lagi citra DJP ini ya. Bapak wisata, bingung ya, hal seperti itu seperti nggak ada solusi. Transparannya mereka sepertinya selalu tertutup juga pada akhirnya. Iya, jadi kaum pajak sudah ngomong koar-koar kemana-mana, transparan transparan transparan, mana buktinya ya? Kita tunggu teman-teman, kita tunggu kaum pajak untuk betul-betul membuktikan transparansinya. Buktinya kemarin ketika gua minta minta bahwa pertemuan itu online dan offline ya, kau minta pertemuan itu offline dan kau minta dipublis kepada masyarakat, kaum pajak tidak bersedia ya. Jadi gue agak agak sedih ya, agak turun, tingkat kepatuhan gue terhadap kaum pajak, tingkat kepercayaan gue sama kaum pajak ya agak turun sedikit dan kita masih menunggu nih, bukti keseriusan dari kaum pajak bagaimana proses pengaduan ini betul-betul diproses gitu loh. Kita nggak usah ngomong siapa yang benar siapa yang salah teman-teman ya, itu masih masih proses yang panjang, tetapi pengaduannya diproses itu yang penting, itu yang kita butuhkan ya teman-teman, pengaduannya diproses. Jangan sampai rakyat itu bersuara tapi dibiarkan, nggak boleh ya. Ini negara demokrasi, ketika rakyat bersuara, apalagi pengaduan sifatnya ya, dan gue sudah membuat pengaduan yang resmi, gue juga sudah tertulis 10 lembar gue bikin pengaduannya, jadi lengkap sekali gue bikin. Nah, kalau orang seperti gue aja ini nggak digubris, bagaimana masyarakat kecil yang nggak ngerti apa-apa, yang pengaduannya itu tanpa bukti, yang pengaduannya itu cuman marah-marah doang, yang tidak tertulis dengan jelas, semakin nggak digubris teman-temannya. Nah, jadi kita sangat menunggu teman-teman dari Komwasjak bagaimana hasil pengaduannya. Katanya sih 14 hari ya, 14 hari sejak pengaduan gua dikirimkan ke DJP. Dan kita akan update lagi teman-teman berikutnya. Kalau ada komentar, silakan komentar di video-video gua dan kita tunggu komentar berikutnya akan gua sampaikan kalau ada lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.